Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Semoga malam hari ini tetap merupakan malam yang menyenangkan dalam kehidupan saudara. Dan kali ini kita secara khusus memilih sebuah topik yang orang pikir, kok topik ini sih? Kenapa emang nggak ada topik lain? Apakah ini cuma karena memang Bang Jo suka bawa topik ini, lalu kemudian topik ini dibawa-bawa di ramu-ramu untuk cocok-cocok gitu? Apakah topik ini cuma karena cocok logi yang coba dibawa? Saya mengatakan sama sekali tidak. Topik ini menurut setelah saya merenung, sebenarnya saya pikir mungkin malam ini kita tidak perlu dulu bahas ini. Sampai kemudian saya pikir, saya tetap bahas untuk membahas hal ini karena memang ini adalah hal yang mungkin paling penting dalam kehidupan ini. Sebab membahas kerajaan Allah itu adalah membahas tentang hal yang paling esensial dalam kehidupan manusia dan tujuan mengapa manusia ada dalam dunia ini. Nah tentunya hal ini nggak semerta-merta hanya kemudian kita sampaikan begitu saja. Kalau kita membaca Alkitab maka jelas sekali narasi besar Alkitab itu adalah berhubungan dengan kerajaan Allah. Tentang bahwa Allah kita, ya, Tuhan kita itu adalah raja. Dia adalah raja yang luar biasa dahsyat. Ya. Dia itu kalau saudara perhatikan dalam narasinya itu menunjukkan hal tersebut. Seringkali kita cuma melihat kuasa sebatas orang bisa menyembuhkan, orang dapat ini, orang dapat itu. Dan narasi besar Alkitab, it's about, kalau kita bicara tentang narasi kuasa itu sendiri, bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Nah itu pribadi yang maha kuasa. Itu jelas. Saudara suka atau tidak suka, Alkitab memang menyodorkan hal tersebut. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang meletakkan semuanya. Dia yang atur semuanya. He arranged everything in this world. Nah kita mesti tahu. Ya kan? Soal manusia misalnya. Ini tentu kalau berbicara tentang narasi-narasi yang ada. Bagaimana kita dapat mengerti kehidupan manusia. Bagaimanapun kita melihatnya, kita tidak mungkin melepaskan manusia dari pribadi yang menciptakannya. Sebab manusia nggak jadi dengan sendirinya dalam dunia ini. Manusia ada di dunia ini dengan tujuan-tujuan yang jelas. Dan narasi Alkitab memang membawa hal tersebut. Jadi itu adalah hal yang sangat penting. Nah, Alkitab memulai dengan kata itu kan dalam kitab Kejadian, in the beginning God. Jadi yang pertama adalah Allah. Itu jelas. He is the first person in this universe. Ya, dia adalah pribadi yang ada. Ya, dia punya sifat itu sudah ada. Dia ada. Keberadaannya itu adalah ada itu sendiri. Pada mulanya adalah ada. Kapan dia ada? Ya dia sudah ada karena dia memang ada. Itu dia. Ya nggak ada penjelasan yang terlalu khusus untuk menjelaskannya. Kita seringkali berusaha untuk melihat manusia melepaskan diri dari Tuhan. Ya nggak bisa. Membaca apapun memang manusia dijadikan. Oh kalau memang dijadikan, kenapa manusia kemudian dilahirkan? Ya ada hal yang Tuhan katakan di dalam narasi itu jelas diberitahukan kepada kita. Nah, kerajaan Allah itu penting sekali. Apa hubungannya dengan hope in crisis? Saya mau mengatakan ini pada saudara sebagai hal yang paling penting untuk membuat sebuah statement awal. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi, manusia diciptakan untuk menjadi perwakilan Allah, menjadi gambar Allah di muka bumi ini. Itu
Kita tidak perlu lagi bahas secara detail. Saudara pasti sudah mengetahuinya. Kalau saudara belum mengetahuinya, saudara boleh lihat di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Di situ ditulis bahwa tujuan Tuhan menjadikan manusia supaya dalam gambar dan rupa Allah manusia memerintah, manusia berkuasa, manusia menjalankan kuasa. Jadi keserupaan dengan Allah dan memerintah, itulah tujuan Allah untuk manusia. Disitulah kata memerintah itulah menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mau manusia exercise power yang datang dari Tuhan. Manusia diberi otoritas. Nah, tentu kita mengerti antara otoritas dan kuasa adalah dua kata yang mirip tapi juga berbeda. Authority itu adalah legitimasi untuk menjalankan kuasa. Otoritas itu adalah sesuatu yang dipercayakan, ya, diberikan, dan Tuhan memiliki otoritas yang tertinggi. Dia pemilik otoritas. Dia mempercayakannya kepada manusia. Jadi waktu manusia ditaruh di bumi ini, menurut Alkitab, manusia ditaruh di bumi ini untuk menyatakan pemerintahan Allah. Itu jelas dari awal. Jadi kalau sudah perhatikan, manusia itu diciptakan with the kingdom in mind. So when man created by God is the kingdom in mind. Jadi manusia diciptakan dengan pemikiran kingdom. Jadi manusia tidak bisa dilepaskan dengan kingdom of God. Nah itu. Kan mungkin pertanyaannya sekarang, apa itu kerajaan Allah sampai dia begitu penting? Oke. Kerajaan Allah itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Ibraninya mamlakah, yang kalau di bahasa Yunaninya adalah basileia, yang artinya adalah government, pemerintahan Allah. Jadi Tuhan itu adalah raja dan dia punya pemerintahan. Ya, ditulis di Alkitab Tuhan kita adalah roh. Nah sekarang di bumi yang di alam nyata, alam materi ini, Tuhan mau menyatakan kerajaannya yang rohani itu terlihat di bumi yang nyata. Dari rohani yang gak kelihatan sekarang menjadi nyata. Mungkin kita perlu mengerti antara ada dan atau kelihatan dan tidak kelihatan. Kita mesti tahu bahwa belum tentu yang tidak kelihatan itu enggak real. Kita mesti tahu kan. Jadi ada statement yang dikatakan adalah a sin or the unseen is the same reality with different manifestation. Jadi kelihatan atau tidak kelihatan sama-sama adalah sebuah realita. Maksudnya dia ada, hanya beda manifestasinya aja. Kalau kita bilang Tuhan adalah makhluk roh dan dia tidak kelihatan, bukan dia nggak ada. Cuma dia tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Kalau melihatnya, kita perlu melihatnya dengan kacamata iman. That's the way it is. Nah, sekarang di sini kita menemukan bahwa apa kerajaan Allah? Jadi waktu manusia diciptakan dengan yaitu dengan tujuan untuk menjadi serupa dengan gambar Allah dan memerintah. Manusia ditaruh di dunia ini. Nah, kita tentu tahu manusia diberi kuasa, ya kan? Manusia diberi kuasa. Apa itu yang diberikan kepada manusia? Manusia diberi kuasa. Kalau sudah baca setelah Tuhan menjadikan manusia dengan tujuan jelas, tujuannya adalah dalam keserupaan dengan Allah manusia memerintah. Kemudian Tuhan menjadikan manusia ayat 27, ayat 28 Tuhan memberkati mereka. Kemudian Tuhan berkata, yaitu be fruitful and multiply. Berarti dia bilang beranak cuculah kamu dan berkembang biaklah kamu. Bertambah banyaklah kamu, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atasnya. Diberitahukan. Jadi rupanya di sini kita mesti mengerti pemahaman yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa waktu Tuhan katakan demikian, Tuhan menaruh manusia dalam Taman Eden supaya manusia sekarang punya sebuah tempat. Dan dari situlah Tuhan memberikan kepada manusia mandat pengembangan yang kita kenal dengan yang disebut dengan mandat budaya dan mandat pemerintahan. Tuhan berikan kepada manusia. Di dalam taman itu Tuhan berikan pada manusia pekerjaan. Ya, dan pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan yang dalam bahasa
Ibraninya memakai kata abad yang artinya adalah Levitical service, sebuah pelayanan keimamatan. Jadi dari awal pekerjaan itu memang selalunya untuk Tuhan. Sekarang aja kita bagi, ada pekerjaan sekuler, ada pekerjaan rohani di gereja. Orang sama, saudara mau bekerja di luar sana, saudara mau bekerja di gereja, sama-sama bekerja, sama-sama dipersembahkan untuk Tuhan. Dan dalam kitab Kolose, Tuhan juga sudah beritahu, apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu jelas kan? Kita mengerjakan apa saja itu adalah untuk Tuhan. Nah dari situ kemudian kita menemukan hal yang powerful ini. Hal yang powerful ini. Bahwa waktu Tuhan berkata penuhilah bumi dengan apa? Dengan gaya hidup yang Tuhan sedang bangun di Eden. Mengapa? Sebab Tuhan di dalam Eden ya luar biasa. Di dalam Eden itu bercerita tentang itu tuh, order dan harmony. Berbicara tentang sebuah ketertiban dan sebuah harmoni. Semua berlangsung sangat indah waktu Tuhan jadikan. Dan Tuhan mau manusia, mungkin bahasa yang dipakai seorang penulis buku, dia berkata Tuhan mau kita Edenize the world. Membuat dunia ini seperti yang di Taman Eden. Order menurut aturan Tuhan, dalam aturan Tuhan, dalam batasan-batasan Tuhan. Dan kemudian Alkitab berkata, supaya itu kemudian disebarkan pengenalan akan pribadi Tuhan, dan kemudian menyebarkan cara hidup seperti yang ada di Eden. Order gitu. Nah, dan kemudian kita mengerti, itu di pasal 2 Tuhan taruh situ. Kemudian Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu, dan seterusnya. Kita tentu tahu Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia. Dia memberikan pekerjaan kepada manusia. Dia berikan wanita sebagai penolong kepada Adam. Dan kemudian setelah itu kita tahu disitulah ada yang disebut dengan Edenic Covenant, keluarga. Keluarga menjadi kontainer pertama dari kerajaan Allah. Jadi kalau saudara harus lihat bahwa keluarga memegang peranan penting dalam rencana Allah. Di dalam pengembangan kerajaannya dan seterusnya. Keluarga memegang peran penting. Makanya kerajaan kegelapan menyerang keluarga secara frontal ya. Mereka menyerang secara keluarga berusaha disingkirkan. Upaya-upaya dunia sekarang adalah menghapus keluarga dalam tatanan masyarakat. Ya. Itu berupaya untuk dibuat. Nah, saya tidak akan bahas itu lebih banyak. Saya ingin membahas tentang dari mana asal-usul penderitaan itu sendiri kan. Sehingga kemudian kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan ini. Kehidupan kita itu datang dengan masalah berawal dari masuknya dosa. Nah, mungkin saya berpikir, wow dosa lagi. Dosa lagi. Nah, dosa itu kita harus lihat pertama ya. Dosa itu bukan cuma sekedar berbuat kesalahan. Bukan. Berdosa itu saudara melawan pemerintahan raja. You rebel against the king. Itu dosa. Jadi kalau saudara lihat dosa, itu ya saudara mesti lihat dari sisi itu. Ya, dosa bukan cuma sesuatu yang kita buat, ini karena mereka digoda, mereka makan buah. Kita sering berpikir bahwa iblis menawarkan. Tentu kita tahu ular yang datang itu ya. Kita kemudian tahu bahwa iblis memakai ular tersebut. Iblis itu datang kemudian dia menggoda kan di Taman Eden. Kita berpikir itu cuma godaan di Taman Eden itu cuma godaan tentang makan buah. Ya bukan. Itu bukan godaan makan buah. Kalau perhatikan narasinya, itu godaan yang kira-kira diatur oleh iblis. Dia bilang begini, ya kalau kamu bisa atur dirimu sendiri, kenapa kamu harus diatur oleh Tuhan kan? If you can be the master of yourself, why you make God as your master? Kenapa? Kalau kamu bisa tahu banyak hal dari diri sendiri, kenapa harus Tuhan yang beritahu kamu? Kalau kamu bisa atur dirimu, kenapa harus Tuhan yang atur kamu? Jadi kemudian dia makan. Dan kemudian kita tentu tahu bahwa sementara dia makan hal tersebut, terjadilah kerusakan. Kerusakan mulai masuk ke dalam dunia ini. Ya. Nah,
apa yang dibuat Adam dan Hawa waktu makan buah itu yang kita kenal dengan kata dosa di Alkitab. Ya kan? Ya, kita pikir dosa itu adalah begini, berbuat sesuatu yang dilarang, kan gitu. Hal yang dilarang dibuat yaitu dosa. Jadi orang bilang berdosa itu adalah melakukan sesuatu yang dilarang. Padahal lebih daripada hal tersebut sebenarnya dosa itu. Dosa itu adalah saudara memberontak terhadap Tuhan. Saudara melawan aturan Tuhan. Saudara melawan itu tuh, saudara melawan raja, saudara melawan tita raja. Bukan soal boleh apa nggak boleh, nggak ada soal itu. Sebab di sini adalah dosa itu melanggar aturan. Dosa itu melawan Tuhan. Dosa itu bahkan berkata, saya mau gantikan Tuhan, bahwa Tuhan bukan penguasa dalam diri saya, tapi sayalah yang berkuasa. Saya putuskan untuk melakukannya. Nah, kita mesti tahu bahwa dosa itu adalah bukan cuma sekedar melanggar aturan. Nah, aturan yang Tuhan taruh di Taman Eden itu bukanlah untuk melarang orang menikmati sesuatu yang menyenangkan. Orang berkata, agama mah apa nyamannya. Baca Alkitab apa nyamannya, semua penuh larangan. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Enggak. Aturan Tuhan itu bukan larangan untuk bersenang-senang. Itu sebenarnya kita menyebutnya sebagai the boundaries of freedom. Itu adalah batasan kemerdekaan, batasan kebebasan. Itu aturan-aturan itu adalah batasan kebebasan. Ya tentu kan sudah tahu ya kan. Kereta api itu hanya akan bebas menjadi kereta api dan mencapai tujuannya sebagai kereta api kalau dia ada di atas rel. Nah, rel itu aturannya. Kalau dia coba keluar dari rel, mungkin dia bisa jalan, tapi tidak secepat dia ada di atas rel kan. Karena memang itu aturannya. Ya, kereta api diciptakan dengan tujuan berlari di atas rel, bergerak cepat di atas rel. Itu yang disebut dengan aturan. Jadi aturan itu bukan untuk membuat saudara, mari kita buat manusia supaya mereka tidak bersenang-senang, supaya mereka menderita, mereka susah. Bukan itu. Tuhan buat itu sebagai batasan kebebasan. Bahwa supaya kamu bisa menikmati kebebasan, nah ini relnya. Kamu keluar dari situ, kamu gak nikmati. Sederhana aja. Kita lihat hal tersebut. Tuhan sebenarnya buat semuanya untuk kebaikan kita manusia. Tapi manusia melawannya. Karena dosa ini kita kemudian melawan Tuhan. Bukan cuma melawan Tuhan dan melanggar aturannya. Kita seperti menampar wajah Tuhan. Kita menolak Tuhan sambil berkata, I don't need you to. Aku tidak butuh engkau untuk mengatur kehidupanku. Aku bisa atur kehidupanku sendiri. Jadi manusia keluar dari pemerintahan Tuhan. Jadi dosa itu adalah bentuk kita keluar dari pemerintahan Tuhan. Kita tidak mau diperintah oleh Allah, kita menolak aturannya, kita menolak hukumnya, kita keluar. Ya kan? Iya. Sekali lagi, dosa itu bukan cuma pemberontakan saja melawan Tuhan, tapi dia juga adalah berusaha untuk mengganti Tuhan dengan keinginan kita sendiri. Instead of him become the master, we are the master of ourselves. Kita kemudian paksakan hal tersebut. Berhala manusia yang pertama adalah dirinya sendiri, keinginannya sendiri. Berhalanya ada di dalam dirinya. Manusia adalah penyembah berhala. Dan pribadi yang dia sembah pertama adalah dirinya dan keinginannya sendiri. Mengikuti apa yang ditawarkan oleh ular itu. Nah, tentu kita sudah tahu hal tersebut. Dari situlah kemudian penderitaan mulai masuk ke dalam dunia. Kehancuran, dekadensi mulai masuk ke dalam dunia. Sebab mereka melawan kehendak Allah. Apa yang Tuhan inginkan demi kemaslahatan hidup manusia, supaya mereka hidup sejahtera, mereka melakukan kehendak Allah seperti yang ada di Taman Eden. Sekarang berubah menjadi malapetaka, menjadi sesuatu yang tidak dapat
disangkal lagi manusia masuk dalam penderitaan. Dosa telah menyebabkan hal yang luar biasa menyedihkan. Nah, saya tidak perlu bahas, dia mulai masuk kepada dunia, kepada tanah, kepada ciptaan yang lain, kepada manusia, kepada semuanya. Kemudian dosa menjadi sesuatu yang menyebabkan penderitaan yang sangat panjang. Selebihnya begitu manusia jatuh di dalam dosa, narasi Alkitab mulai kemudian menunjukkan bahwa keturunan orang yang terus menyembah Tuhan dan keturunan orang yang tidak menyembah Tuhan, dia kemudian pisahkan hal tersebut. Kemudian kita mendapat dua keturunan yang sangat jelas. Tapi faktanya, sekalipun manusia tetap berhubungan dengan Tuhan, tapi ada dosa yang menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Mereka tetap berpikiran jahat dan seterusnya. Makanya Tuhan memulai dengan banyak hal. Dia memulai dengan perjanjian supaya manusia kembali dapat mengenal Tuhan. Tuhan mau ajar kembali manusia untuk kembali kepada rencananya. Dan tentu tidak semudah yang dibayangkan, karena mengganti penguasa itu susah banget untuk mengembalikannya. Saudara harus membuat sebuah bukti mengalahkan penguasa yang lama, supaya kemudian mereka dapat dikembalikan pada tujuan-tujuan Allah yang sebenarnya. Nah, tentu kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji kan bahwa Yesus akan datang. Itu sudah dijanjikan dari awal. Sudah ada yang dijanjikan, bahwa kalau saudara misalnya baca di dalam kitab Kejadian pasalnya ketika begitu mereka jatuh, udah dibilang akan ada keturunan dari atau benih perempuan itu yang akan menginjak kepala ular itu. Itu sudah dinubuatkan. Itu mungkin nubuatan mesianik yang pertama, yang kemudian kita tahu bahwa yang akan menginjak kepala ular tersebut adalah yang lahir dari benih perempuan itu. Dan tentu itu semuanya bermuara dalam narasi Alkitab, bermuara kepada kedatangan Yesus, kelahiran Mesias yang dijanjikan, Raja yang dijanjikan itu. Nah, kita mesti tahu kerajaan Allah itu, karena Allah yang memiliki kerajaan itu, kerajaan Allah sifatnya kekal. Kekal, tidak ada endingnya, dia tetap untuk selama-lamanya. Nah, kerajaan Allah yang kekal ini, yang kemudian Tuhan Yesus bawa kembali. Waktu Yesus datang ke dunia ini, ya, setelah melewati panjang, sekarang Yesus datang ke dunia ini. Nah, waktu Yesus datang ke dunia ini, tebak, dia datang membawa kerajaan Allah. Itu jelas. Dia datang membawa gaya hidup kerajaan Allah. Dia datang kembali membawa hal tersebut. Makanya kita mengerti kan, kelahiran Yesus itu adalah kelahiran dari seorang raja. Raja yang datang. Ya. Makanya kata kabar baik atau Injil itu, ya, 4 Injil itu, kata Injil sebenarnya itu adalah kabar baik. Itu adalah Injil kerajaan Allah. Itu sebab kata Injil, euangelion, itu sebenarnya punya arti berhubungan dengan kabar baik yang keluar dari tahta, bahwa ada pemerintah, ada raja yang akan mensejahterakan umatnya. Itu kabar baik yang disampaikan. Itu bukan kabar baik yang lain. Kabar baiknya berhubungan dengan tahta, dengan raja, dengan pemerintahan yang akan dia bawa. Jadi waktu Yesus lahir ke dunia ini, kabar itu sudah disampaikan. Kata Injil pertama muncul kalau dalam narasi Alkitab. Kalau kita lihat Injil sebagai sebuah narasi bersambung atau narasi keempat Injil, maka Injil Lukas yang pertama memberitahukan kabar baik yang disampaikan pada waktu Yesus lahir. Aku menyampaikan kepadamu kabar baik. Lagi ya, itu jelas kata itu euangelion yang pertama disampaikan oleh para malaikat. Kabar baik yang pertama itu dibawa oleh malaikat. Dan kemudian kita tentu tahu Yesus yang menyampaikan Injil tersebut. Disebut Yesus memberitakan Injil, dia menyampaikan Injil, dia membawa kabar baik tersebut. Nah, kata Injil di zaman itu orang udah tahu itu berhubungan dengan tahta,
dengan raja dan pemerintahan yang di bawahnya. Itu udah jelas. Jadi memang Yesus datang untuk membawa kembali kerajaan yang hilang dari manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang hilang pada manusia bukan cuma hubungan dengan Allah. Yang hilang pada manusia adalah itu tuh pemerintahan Allah dalam diri manusia. So mereka ganti penguasa. Mereka berubah. Nah ini sifatnya dosa. Karena mereka pikir dia dosa cuma melanggar. Tidak. Dosa itu sifatnya perbudakan. Jelas. Kalau hidup dalam ketaatan mengikuti aturan Tuhan, itu adalah freedom. Karena kita tahu hal tersebut. Tapi kita sudah masuk dalam dosa, dosa sifatnya perhambaan. Tidak ada dosa yang tidak menghamba. Dosa perhambaan. Orang yang jatuh dalam dosa diperhamba. Mereka bukan lagi memiliki Tuhan sebagai raja mereka. Mereka ada dalam perhambaan raja baru. Mereka punya raja yang namanya setan. Setan menjadi penguasa dalam kehidupan mereka. Dosa adalah sebuah bentuk perhambaan. Gak ada bahasa yang lain untuk hal tersebut. Dan waktu orang ada di dalam dosa, berlakulah yang namanya unrighteousness. Mereka tidak punya posisi yang tepat di hadapan Allah. Mereka disebut tidak benar. Hidup dalam ketidakbenaran. Nah jelas. Di situ kita melihat. Dan di situ sebenarnya awal dari penderitaan manusia. Awal dari penderitaan manusia. Manusia menjadi budak. Mereka yang tadinya penuh dengan otoritas kuasa untuk menjalankan kehendak Allah. Sekarang mereka adalah budak. Mereka terjual dalam kematian kekal. Mereka terjual dalam kematian kekal selama-lamanya. Dan itu jelas. Tidak ada jalan keluar untuk mereka. Mereka budak. Ya. They owned by the devil. Mereka dimiliki. Mereka diperbudak. Nah sekarang Yesus datang. Yesus datang. Dia datang untuk membawa kembali. Itu jelas. Dia membawa kembali kita. Dia menebus kita. Itu penebusan kemudian ada di situ. Penebusan itu dia buat untuk dapat membawa kita kembali. Karena harganya waktu manusia jatuh ke dalam dosa adalah mereka secara deliberately melakukannya. Maka Bapa pun secara deliberately menyerahkan anaknya yang tunggal. Yesus yang datang sebagai raja menyerahkan nyawanya untuk membeli kembali orang-orang tebusannya. Yang kemudian waktu dia beli kembali, dia kemudian menjalankan kembali kerajaannya di muka bumi ini. Dia ingin mengembalikan kerajaannya. Nah, bukanlah merupakan suatu kebetulan waktu dia datang kepada umatnya dalam keadaan penindasan. Umatnya dalam keadaan yang sangat terpuruk. Bangsa Israel ada di tempat yang paling bawah, dijajah. Mereka tidak punya hak atas tempat mereka lagi. Gak ada. Yesus datang. Yesus datang untuk mengajarkan kepada mereka, hey, ada kerajaan yang baru. Iya. Dia kemudian mulai menyampaikan, hey, kamu tidak perlu takut. Kerajaan ini sebenarnya adalah identitas awalmu. Aku datang membawa kembali. Jadi kemudian dia mulai mengajarkan kembali kerajaan sebagai jalan keluar untuk mengeluarkan mereka dari dosa, dari penyebab kemiskinan, masalah dan semua yang kita ketahui. Itu benar. Terbanyak krisis-krisis yang terjadi, terbanyak adalah disebabkan karena dosa. Kita sudah tahu itu. Dan Yesus datang ke dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, dari pemahaman kerajaan ini kita tahu bahwa pertobatan, keselamatan, dan iman itu kita tidak boleh melihatnya, atau kita jangan cuma melihatnya dalam kacamata agama. Dalam kacamata agama yaitu kita mengatakan pertobatan ya berhenti berbuat salah. Tidak, pertobatan itu bukan cuma berhenti berbuat salah. Bukan cuma tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan atau tidak lagi melakukan pemberontakan. Tetapi saudara, bertobat itu punya pengertian. Saudara rubah cara berpikir saudara yang telah dikuasai oleh sistem kerajaan kegelapan. Saudara mesti rubah. Jadi ini ganti pola pikir
untuk dapat masuk di dalam kerajaan Allah, yang punya pola pikir, yang punya punya konstitusional yang jelas, punya gaya hidup yang jelas, punya budaya yang jelas. Jadi pertobatan itu berisi pada perubahan pola pikir, bukan cuma meninggalkan kejahatan. Meninggalkan kejahatan memang betul. Bertobat meninggalkan kejahatan itu gaya hidup dari kerajaan kegelapan. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu gaya hidupnya dia. Yesus datang untuk memberi kehidupan. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, kita meninggalkan memang kejahatan, tetapi yang harus kita konsentrasikan adalah berubah pola pikir kita untuk mengikuti, untuk masuk dalam kerajaan Allah itu, kerajaan yang baru itu. Makanya pertobatan kita harus diarahkan kepada pola pikir kerajaan Allah. Jadi bukan cuma meninggalkan kejahatan. Nah, sama juga iman di sini harus percaya kembali bahwa Tuhan adalah Raja. Dia adalah Raja. Kita harus kembali karena Dia adalah Raja. Dia mau mempercayakan otoritasnya kembali kepada kita, supaya kita dalam keserupaan dengan Dia, kita memerintah bersama dengan Dia. Dalam konteks ini, kita memerintah atas namanya di muka bumi ini. Nah, itu penting banget. Dari situlah kemudian kita akan mengeluarkan sebuah gaya hidup yang baru, sebuah gaya hidup yang berbeda. Nah, ini penting sekali. Nah, di Alkitab bilang setiap kali lihat Yesus Yesus melihat manusia yang ada dalam dosa, dia terbeban, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia beritahu mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Sebab mereka dihantam oleh banyak hal, oleh dosa, oleh kepemimpinan yang salah, oleh upaya manusia yang berupaya mengendalikan hidup manusia orang lain. Yesus datang mau selamatkan mereka. Dia ingin membebaskan mereka. Yesus memang datang untuk itu. Nah, coba saudara berpikir. Kalau orang tanya, jawaban bagi dunia ini apa sebenarnya? Jawabannya kita udah tahu. Ada pada kehendak Allah. Ada pada pemerintahan Allah. Ya, kita harus kembali lagi pada hal tersebut. Manusia harus kembali kepada pemerintahan Allah, supaya mereka dapat dikembalikan pada tujuan awal Tuhan menjadikan mereka, supaya mereka kembali dapat mengetahui tujuan mereka dan bergerak dalam tujuan mereka, yaitu adalah dalam keserupaan dengan Allah. Mereka memerintah, mereka menjalankan otoritas Tuhan, bergerak dalam otoritas Tuhan. Nah, ini hal yang paling penting. Nah, apa hubungannya dengan kita dapat mengalahkan krisis di sini? Nah, ini penting sekali. Kalau kita sudah kembali kepada cara berpikir Tuhan, dari sinilah kita kemudian mengerti bahwa saudara mulai bekerja di dalam jalan Tuhan. Nah, saudara kemudian akan mengerti beberapa kata di situ. Saudara kemudian akan exercise pemerintahan Tuhan. Misalnya, kalau kata berkat dalam kerajaan itu, saudara tidak bisa melihat berkat cuman ini. Misalnya gini, oh saya diberkati loh, uang saya banyak. Berkat tidak ada hubungannya dengan uang. Nggak ada. Itu akibat dari berkat. Berkat sendiri itu adalah Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Itu berkat. Berkat itu adalah impact Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Sudah berhasil dalam kehidupan ini. Ya, itu dia. Makanya berkat Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Memang dari awal Tuhan mau melakukan itu. Tuhan mau menyatakan dirinya lewat umatnya. Arti daripada kerajaan Allah itu begini. Tuhan mau menyatakan pemerintahannya kepada dunia lewat umatnya. Tuhan mau menyatakan dirinya kepada dunia lewat umatnya. Tuhan mau menyatakan karakternya kepada dunia lewat umatnya. Jadi itu yang merupakan ide dari Tuhan. Itu narasi yang dibangun di Alkitab. Nah, ini mungkin kelihatan dasar sekali, fundamental sekali. Tapi disinilah kemudian kita mengetahui bahwa orang banyak termasuk dalam krisis karena ikuti maunya sendiri. Iya. Coba saudara bayangkan ya.
Siapa aja kita manusia kadang-kala ikuti maunya kita sendiri, ya toh. Hamba Tuhan juga ikuti maunya sendiri. Kalau ada orang tanya pada saya apa pergumulan paling besar dalam diri saya adalah saya kadang-kala mau ikuti maunya saya sendiri. Kita bergumul dengan hal tersebut. Kita harus kalahkan keinginan itu dengan mengizinkan kehendak Tuhan menguasai kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Kita ada di dalam daging dan kita tahu bahwa hal tersebut gak semudah yang kita bayangkan. Kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam diri kita, memerintah dalam kehidupan kita, supaya dengan jalan bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus kita dapat kemudian itu mengendalikan kehidupan kita. Sebab kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita terbiasa dikuasai oleh dosa, kan begitu. Nah, di dalam kita bergerak ke depan, kita harusnya semakin memahami hal ini, meyakini bahwa jawaban dari hampir semua masalah yang sedang ada sekarang adalah kita perlu kerajaan Allah dinyatakan. Dunia di sana akan mengharapkan jawaban yang lain. Sebab mereka pikir bahwa gereja kerajaan Allah, kita harus tahu bahwa alat kerajaan Allah, waktu Yesus datang ke dunia ini, dia perlu kelompok orang untuk menjalankan pemerintahannya, untuk menjalankan kebijakannya. Nah, di zaman itu eklesia lah yang dimaksud. Eklesia itu adalah, kalau kita pakai bahasa, kabinet pelaksana pemerintahannya. Kalau di sistem sekarang, di sistem presidensial itu kabinetnya presiden. Kalau di zaman dahulu, di zaman kerajaan Yunani dulu, eklesia itu adalah pelaksana kebijakan dari raja. Jadi waktu Yesus bilang dia memanggil gerejanya dan menyebutnya eklesia, itu kata dimengerti oleh semua orang sebagai apa? Sebagai pelaksana keputusan raja. Yesus adalah raja, eklesia adalah pelaksananya. Ini adalah kabinetnya yang melaksanakannya, ya kan? Jadi kemudian kita menjadi the minister, pelaksana dari kebijakan-kebijakan raja. Ya. Makanya ya kalau di bahasa Inggris kata pelayan Tuhan itu atau hamba Tuhan disebut the minister of the gospel. Kata minister itu istilahnya menteri kan? The minister itu menteri. Mereka adalah pelaksana kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Mereka yang melakukan kebijakan-kebijakan itu. Nah, gereja harusnya seperti itu. Ya, gereja harusnya menjadi pelaksana dari kehendak Allah. Waktu Yesus datang, Yesus mau itu yang melaksanakan tujuan Tuhan. Nah, tapi kan kita tahu bahwa gereja seringkali gagal, gereja tidak melakukannya karena gereja punya masalah, eklesia punya masalah. Di dalam perjalanan eklesia setelah masuk masa kegelapan, eklesia menjadi sama dengan dunia ini. Eklesia menjadi sama seperti agama-agama yang ada. Tuhan berkata, you cannot be a religion because the kingdom of God is not a religion. Ya, kamu adalah pelaksana kerajaan Allah, tidak mungkin kamu agama, tidak mungkin. Agama itu produk manusia, sedangkan kerajaan Allah ini adalah gaya hidup pemerintahan Allah di muka bumi ini. Dinamika pemerintahan Allah, di mana di situ Allah berkuasa, menyatakan kekuasaannya, otoritasnya di situ dan kedaulatannya. Wah, nggak bisa. Tapi ya itu, ya gereja masa kini yang udah bercampur dengan agama dan seterusnya, mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mau terjadi penyesuaian. Nah, malam hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa kerajaan Allah yang Yesus bawa itu perlu ditegakkan, perlu disampaikan, perlu dihidupi, perlu di-embrace. Karena itulah tujuan dari gospel. Kita perlu sekali lagi menyatakannya. Kita perlu membawa hal tersebut. Ya, saya rindu dalam diskusi-diskusi ke depan kita akan berbicara dalam Hope in Crisis ini. Kita akan berbicara bagaimana gereja di dalam dunia politik pemerintahan, bagaimana gereja di dalam dunia bisnis, bagaimana kita melihat eklesia atau ya menjalankan kebijakan-kebijakan raja di dunia politik, di dunia
art and entertainment, di dunia budaya, di dunia sosial, di dunia apa aja. Kita akan melihat karena memang tujuan Tuhan ada di situ supaya tata kelola kerajaan Allah dapat dinyatakan kepada banyak orang. Kerajaan Allah harus kembali dinyatakan. Nah, kita mesti mengerti, ya. Kita mesti mengerti. Nah, saya harus tidak akan panjang lagi karena saya harus berhenti sekarang tentunya. Tapi saya harus tinggalkan ini pada saudara bahwa untuk gereja dapat membawa, ini dia nih, untuk gereja dapat membawa kesejahteraan. Nah, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu dia raja, betul ya? Tuhan itu raja. Tuhan itu adalah hakim, dia adalah pemberi undang-undang, tapi dia juga adalah raja, ya kan? Yesaya 33 ayat 22, kalau saudara baca itu jelas dia bilang itu. Dia adalah raja, dialah yang menyelamatkan kita. Jadi kata menyelamatkan itu dalam konteks raja yang menyelamatkan kita. Makanya juru selamat yang datang itu dia raja. Juru selamat yang datang bukan cuma seorang juru selamat. He is the king. Dia Tuhan. Itu jelas. Identitas juru selamat dia Allah, dia Tuhan, dia raja. Dia datang untuk selamatkan kita, untuk mengembalikan kita pada posisinya. Supaya kemudian kita memerintah lagi dan menjadi jawaban atas masalah yang ada dalam dunia ini. Masalah dosa itu harus diselesaikan. Makanya Injil diberitakan kepada manusia. Udah jangan lagi berontak kepada Allah. Datang diperdamaikan dengan Allah. Supaya kamu hidup kembali kepada jalan Tuhan. Diperdamaikan dengan Tuhan. Supaya pemerintahan Tuhan datang lagi dalam kehidupanmu. Rekonsiliasi terjadi. Supaya kita kemudian dapat membawa pelayanan rekonsiliasi itu kepada dunia ini. Nah, jelasnya sekarang saya kira sudah waktunya kita menyatakan hal tersebut, menyatakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Karena untuk itulah kita mau supaya pemerintahan Allah terjadi dalam semua aspek kehidupan ini. Sekali lagi, kalau kita bilang kata pemerintahan, tidak berarti saudara harus menjadi penguasa yang tertinggi di situ. Bukan berarti kalau saya bilang ada pemerintahan kerajaan Allah, kita kemudian ingin mendirikan kerajaan Kristen, negara Kristen. Enggak, bukan itu. Itu tidaklah termasuk kepada rencana yang Tuhan ingin kerjakan. Tidak. Enggak. Bahkan ditulis waktu Nebukadnezar dalam penglihatan tentang kerajaan Allah oleh Daniel, yang berkata bahwa kerajaan Allah itu dimulai seperti sebuah batu yang terungkit dengan sendirinya kemudian menghantam patung Nebukadnezar, menghancurkannya menjadi seperti debu, gak ada artinya. Tapi batu itu bergulir terus sampai dia menjadi besar, bahkan menjadi gunung yang sangat tinggi. Itulah kerajaan Allah. Dia begitu besar, lebih besar daripada cuma sebuah patung kecil Nebukadnezar yang kemudian emas, perak, tembaga, besi, dan kemudian besi bercampur tanah dan tanah. Yang kita tahu strukturnya itu adalah dari dunia ini, tapi Alkitab bilang gak ada. Ya. Di narasi Alkitab tidak ada. Yusuf tetap seorang yang dipilih oleh Tuhan. Dia tidak menjadi apa itu? Dia tidak menjadi Firaun kan? Yusuf ya tetap Yusuf, disertai oleh Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Tuhan memberkati dia, Tuhan menyertai dia. Tuhan bekerja bersama dengan dia. Dan itu hal yang luar biasa. Kerjasama dengan Tuhan ini berlaku terus. Jadi makanya ide di perjanjian lama terbawa juga untuk kita bahwa Tuhan mau bekerja sama dengan kita untuk menyatakan pemerintahannya. Yusuf contohnya, Daniel contohnya, Musa contohnya. Orang-orang di Alkitab adalah contoh-contoh bahwa Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Dia mau intermingle dengan kita untuk menyatakan pribadinya. Tuhan bergaul dengan manusia, ya kan? Tentu dasar bergaulnya, dasar Tuhan berhubungan dengan manusia dengan covenant yang dia buat. Nah itu bahasanya tersendiri. Tapi jelas bahwa dari situlah kita kemudian memahami bahwa ini kerajaan Allah berlangsung terus. Berlangsung terus, pemerintahan Allah atas dunia ini berlangsung terus. Supaya kemudian kita
dapat melihat dunia akan menerima jawaban kembali lagi pada pemerintahan Tuhan. Sebab kalau Tuhan memerintah, kita bilang bersukacitalah bumi. Makanya ada lagu, The Lord reigns, let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Tuhan berkuasa, Tuhan memerintah, bumi bersuka. Tanda Tuhan memerintah, di mana ada raja, di situ ada sukacita, ada sorak-sorai, ada damai sejahtera, ada kegembiraan, ada lonjakan luar biasa. Karena apa? Manusia dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan itu adalah jawaban dari semuanya. Hari-hari ini manusia dibelenggu, dihancurkan, ditawan, dibinasakan oleh kerajaan kegelapan. Tapi Yesus datang menawarkan kehidupan buat kita. Dia adalah Raja. Dia adalah Raja segala raja. I have to stop. Dan saya berharap minggu depan kita akan membahas tema kerajaan yang sama. Tetapi tentu kita akan segera mengkerucut kepada spir-spir tertentu untuk melihat bagaimana kerajaan Allah menjadi jawaban pada daerah-daerah tersebut. Jadi kita akan membahas hal tersebut dan berharap bahwa ini dapat terus menjadi berkat buat saudara. Renungkan ini saudara. Saudara harus melihat, kita harus melihat narasi Alkitab bahwa Tuhan adalah Raja. Dan dia mau kita hidup sejahtera, damai dalam pemerintahannya, dalam kerajaannya. Yesus adalah Raja yang berkuasa. Dia Raja yang berkuasa, tapi dia penuh dengan belas kasihan. Dia mengasihi saudara. I have to stop, saya harus berhenti sekarang. Saya berharap ini bisa memberi masukan pada saudara. Yuk, mari kita memberi jawaban kepada dunia. Dengan nilai-nilai kerajaan, dengan terang kerajaan. Kita mempersembahkan Raja di atas segala Raja kepada dunia. Kalau mereka jadikan Yesus Raja, mereka akan menemukan kembali keselamatan. Mereka akan hidup dalam perdamaian. Mereka hidup dalam damai sejahtera. Mereka hidup dalam kehendak Allah. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.